Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 1220043 dari Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, yang akan menjelaskan tugas atau ujian akhir semester dengan memaparkan materi dari mata kuliah fikih jinayah. Yang pertama yaitu tentang hudud. Hudud itu ialah batasan-batasan atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Di sini hudud, dengan demikian hudud meliputi 7 jenis. Yang pertama yaitu had zina atau hukuman bagi orang yang melakukan zina, ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasib. Sanksi yang diberikan yaitu denda 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga, dan orang yang berzina setelah berkeluarga yaitu dirajam sebanyak 100 kali atau didera 100 kali. Yang kedua yaitu had al-qadz, hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti. Untuk menjaga kehormatan dan menjaga harga diri, sanksi yang diberikan ialah hukuman pokok yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali, dan hukuman tambahannya yaitu tidak diterima sama sekali persaksiannya atau menjadi orang yang rusak atau fasik. Yang ketiga yaitu peminum khamar atau had al-khamar, hukuman orang yang meminum khamar. Tujuannya yaitu menghukum orang yang meminum khamar yaitu untuk menjaga akal. Sanksi yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman berupa hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya yaitu had as-sarikah atau hukuman pencuri. Tujuannya untuk menjaga harta. Sanksi yang diberikan apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan. Itu apabila sudah mencapai nisab. Yang selanjutnya yaitu had al-hirabah, yaitu hukuman para perampok. Untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan akan mendapat had dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau diasingkan. Yang selanjutnya itu had al-baghi atau pemberontakan. Untuk menjaga agama dan jiwa, sanksi yang diberikan untuk pemberontakan yaitu hukuman mati. Yang selanjutnya itu had ar-riddah, hukuman yang murtad, hukuman orang murtad ya. Had ar-riddah, hukuman orang yang murtad. Tujuannya yaitu untuk menjaga agama, menjaga harga diri agama, yaitu hukumannya itu sanksi yang diberikan dihukum mati. Hukumannya itu hukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertobat. Apabila orang itu tidak mau bertobat, tidak mau memeluk agama Islam lagi, itu akan dihukum mati. Yang selanjutnya yaitu materinya yaitu jarimah, kisos, diat dan diat. Pengertiannya yaitu adalah jarimah, kisos dan diat itu adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Macam-macam jarimah, kisos dan diat itu ada 5, yaitu yang pertama pembunuhan secara sengaja, pembunuhan yang menyamai sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, dan pencederaan secara sengaja dan pencederaan yang secara tidak sengaja. Sanksi jarimah, kisos dan diat bagi pembunuhan sengaja maka sanksinya ada 3, yaitu yang pertama asal, gantian dari asal, dan yang mengikuti. Secara global, pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara. Yang pertama, 3 perkara itu yaitu yang pertama dosa besar, karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan ia akan tetap di neraka jahanam. Yang kedua yaitu dikisos, karena ada ayat kisos, yang menjelaskan tentang kisos. Yang ketiga terhalang menerima warisan, karena ada hadis yang artinya
Ya, hadis yang menjelaskan orang yang membunuh itu tidak akan mendapatkan waris apapun. Sanksi gantian dari asal yang pertama adalah membayar diyat, muholadoh. Menurut Imam Asy-Syafi'i, sebagai qaul jadid, diyat tersebut adalah 100 onta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Sedangkan menurut qaul qadim, jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau bisa dikatakan 12.000 dirham. Jarimah takzir yang selanjutnya itu setelah kisos, diyat, itu ada yaitu jarimah takzir. Adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Bagaimana? Yaitu jarimah takzir yang jenis jarimah yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah, diserahkan kepada penguasa. Seperti yang dicontohkan yaitu sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, yang selanjutnya mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Itu nantinya akan dihukum takzir, yaitu diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang menentukan hukumannya sesuai dengan berat dan ringannya tindakan kejahatan tersebut. Selanjutnya yaitu positifikasi terkait pembaruan hukum. Pembaruan hukum Islam merupakan tren pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam menunjukkan tren bisa dikatakan yaitu tren neo-modernisme. Hal ini dapat dipresentasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi suatu hukum. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain, yang pertama yaitu penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara. Yang selanjutnya itu tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan. Selanjutnya itu aparatur penegak hukum yang profesional. Terima kasih. Saya Ilham Jaya Kusuma. Selebihnya itu barangkali ada salah, saya mohon maaf. Demikian adalah tugas UAS untuk mata kuliah Fikih Jinayah. Saya Ilham Jaya Kusuma. Nomor induk mahasiswa 1220043. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.